Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pertama dari channel YouTube Dewi Good Mood ya. Oke, di video kali ini aku akan membahas yang namanya fetish ya guys. Di sini aku tidak menggurui atau yang merasa paling benar, itu tidak. Tapi di sini aku juga masih belajar, jadi kita sama-sama belajar. Jadi nanti kalau misalnya aku ada kesalahan, jadi mohon maaf ya. Kita bahas pembahasan kali ini tentang yang namanya fetish pada manusia. Nah, biasanya pria dan wanita terkadang mempunyai suatu fetish tersendiri nih guys. Nah, yang belum tahu apa itu fetish, jadi fetish itu adalah termasuk dari parafilia. Jadi perilaku seksual abnormal yang ditandai dengan fantasi serta dorongan seksual yang intens dan terus menerus. Nah, ini menurut internet ya, menurut salah satu artikel di internet gitu. Nah, parafilia ini melibatkan objek, aktivitas, atau situasi yang biasanya itu tidak dianggap merangsang secara seksual oleh kebanyakan orang. Jadi sesuatu yang rada ora wajar gitu loh guys. Ya. Istilah fetishisme itu berasal dari bahasa Portugis yaitu feitiço, yang artinya daya tarik yang sangat kuat dalam psikologi. Daya tarik yang sangat kuat dalam psikologi, ya. Jadi fetish adalah sebuah kondisi saat seseorang merasakan gairah seksual pada benda mati atau bagian tubuh yang non genital dan non seksual. Jadi objek fetish itu bisa berupa bagian tubuh nih teman-teman ya, seperti apa? Seperti bagian tubuh kaki, pakaian dalam, sepatu wanita, seragam tertentu dan lain sebagainya. Ya, beberapa waktu lalu publik tanah air itu sempat digegerkan nih dengan kasus mahasiswa bernama Gilang. Ya, pada kasus ini itu Gilang itu memiliki kesenangan seksual ketika melihat pria itu dibungkus kain jarik loh. Wow, kalau kalian belum tahu kasusnya Gilang seperti apa, bisa kalian searching di Google atau media sosial lainnya seperti YouTube, Twitter, atau IG ya teman-teman ya. Nah, meski demikian, fetish itu adalah hal yang wajar ya selama itu masih dalam batas yang normal. Bahkan, fetish dapat menjadi bagian dari kehidupan seksual yang sehat dan menyenangkan bagi individu dan pasangan loh. Nah, dikutip dari headline, kalau fetish tidak dianggap sebagai gangguan selama tidak menyebabkan tekanan atau merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi aku tuh salut banget sama orang-orang yang rela membeli, rela menyisihkan rezeki, meminta izin kepada seseorang dalam keinginan untuk memuaskan fetishnya itu. Nah, daripada ya kalau kita nyolong ya, malah nanti jadi kasus-kasus kriminal dan merugikan diri sendiri, keluarga, dan orang lain ya, seperti maling cidi jemuran tetangga gitu kan. Banyak ya kasus-kasus tuh anak muda mulai dari anak sekolah, mahasiswa yang sudah beristri, yang sudah kakek-kakek, itu mereka terkena kasus di penjara hanya karena mereka maling yang namanya maling CD atau jemuran tetangga gitu. Karena mereka ya mungkin mempunyai fetish misalnya fetish CD lah, fetish kaos kaki lah, celana dalam, BH atau apa ya, itu ketika mereka ingin memuaskan hasratnya, memuaskan apa yang ingin dicapainya gitu, dia maling milik tetangga. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya kawan-kawan semua. Nah, selanjutnya nih, gejala fetish. Mengutip Psikologi Today, dalam banyak kasus seseorang yang memiliki gangguan ini hanya dapat terangsang dan mencapai orgasme saat ada objek fetishnya. Jadi mereka seringkali merasa tertekan karena tidak mampu terangsang secara normal. Ya teman-teman. Nah, dalam Diagnosis and Statistics Manual of Mental Disorder edisi kelima, jadi kriteria diagnosis fetish itu dibagi menjadi 3. Yang pertama,
Dalam waktu setidaknya 6 bulan, seseorang memiliki fantasi, dorongan, atau perilaku yang berulang dan intens, di mana hasrat seksual itu melibatkan benda mati atau bagian tubuh yang non-genital. Yang kedua, fantasi dan perilaku seksual itu menyebabkan tekanan yang signifikan dan mengganggu fungsi sosial, pekerjaan, dan kehidupan pribadinya. Kemudian yang ketiga, itu objek fetish bukanlah hal yang dari awal dirancang untuk kebutuhan seksual, tapi dia tuh timbul sendiri gitu. Nah, yang kedua kita bahas tentang parafilia dalam psikologi ya. Parafilia itu adalah ketertarikan atau fantasi seksual yang tidak wajar terhadap benda, situasi, atau kelompok individu tertentu. Nah, apakah memiliki fetish adalah hal yang normal? Nah, ini seringkali ditanyakan oleh orang-orang yang mereka merasa dirinya tuh minder. Nah, ini bisa disimak ya artikel ini. Jadi, normal nggak sih kalau kita tuh memiliki fetish? Jadi, jawabannya, fetish itu tidak dianggap sebagai gangguan selama tidak menyebabkan tekanan atau merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, gimana kalau kamu punya fetish, kamu merugikan diri sendiri atau orang lain nggak? Kalau sudah merugikan diri sendiri, orang lain, ya itu sudah melenceng ya, sudah yang namanya tuh ya sudah nggak normal gitu. Yang normal adalah kamu kalau memiliki fetish ya yang tidak mengganggu diri sendiri dan orang lain gitu. Nah, yang selanjutnya aku akan membahas tentang objek fetish yang selama ini digemari oleh masyarakat ya. Misalnya benda mati atau bagian tubuh yang non genital dan non seksual. Misalnya nih banyak di luar sana laki-laki yang mencintai atau memiliki fetish BH, terus CD atau celana dalam wanita, mau bekas cuci, mau bekas pakai, itu ada loh yang seperti itu ya. Terus misalnya baju bekas, terus high heel, sepatu, kaos kaki, baju yang berkeringat, yang aroma baju seperti itu, mereka tuh suka dengan hal-hal yang dianggap sebagai tidak wajar ya, misalnya benda-benda mati itu. Sedangkan untuk bagian tubuh, itu bagian kaki ya, itu ada yang suka seluruh bagian kaki, terus ada yang hanya sebagian saja seperti tumit, jari-jari kaki, kuku, telapak kaki, atau betis dan lain-lain. Oke, gitu guys. Nah, paham nggak sekarang tentang fetish? Kalau aku sih ya masih belajar ya. Ini aku juga baca-baca di internet. Jadi untuk kalian yang mempunyai fetish tertentu, misalnya CD, misalnya BH, atau bagian tubuh, misalnya bagian tubuh kaki, tangan, leher, rambut. Nah, seperti itu kalian introspeksi diri, apakah fetish kalian itu sudah normal, masih normal, atau cenderung ke tidak normal ya. Oke deh, sampai di sini dulu ya video perdanaku di channel Dewi Good Mood. Jadi kalau kalian belum subscribe, kalau bisa kalian like juga, kalian boleh beri komentar dan saran, terus bisa kalian share ke teman-teman kalian. Dadah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dewi Good Mood Channel.